Selamat datang di Sipetas Mahada, Sistem Pembelajaran Terpadu SMA Hang Tuah 2. Di Sipetas Mahada kali ini kita akan membahas fisika. Materi fisika yang kita bahas kali ini adalah momentum dan impuls. Yang pertama kita bahas momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran fisika yang menggambarkan kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Contoh konkret momentum di kehidupan nyata adalah pada roket. Roket itu menerapkan momentum. Bagaimana roket itu bisa terbang? Dia menggunakan prinsip momentum. Momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Yang berarti semakin besar massa, maka akan semakin besar momentumnya. Semakin besar kecepatan, semakin besar momentumnya. Momentum juga bersifat kekal selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Contohnya adalah gaya gesek. Selama tidak ada gesekan di situ, maka momentum bersifat kekal. Di sini yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Yang berarti momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Bisa kalian lihat persamaannya di samping. Yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah besaran fisika yang menggambarkan sebuah hentakan. Yang berarti di sini hentakan itu adalah gaya yang diberikan dalam waktu yang sangat singkat. Impuls dipengaruhi oleh gaya dan waktu. Semakin besar gaya, maka semakin besar impulsnya. Semakin besar rentang waktunya, maka juga semakin besar impulsnya. Impuls dan momentum sangat erat terkait. Perubahan momentum sama dengan impuls. Yang berarti kita bisa mencari nilai kecepatan dari impuls, kita juga bisa mencari besar gaya dari perubahan momentum. Untuk menggambarkan fenomena momentum dan impuls, coba kalian simak video berikut. This is super fast. What's happened to Marquez here? He tips it in. Wow! Oh, dearie me! Unbelievable. The rear tire just letting go in the most. Seperti yang kalian lihat pada tayangan berikut, di situ adalah penerapan atau aplikasi dari momentum dan impuls, di mana ketika benda sudah bergerak dengan sangat cepat, maka akan sulit untuk dihentikan. Untuk memperdalam ilmu kalian tentang momentum dan impuls, simaklah beberapa contoh penerapan atau penggunaan beberapa persamaan pada momentum dan impuls pada persoalan berikut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai momentum dan impuls. Untuk soal pertama, sebuah peluru bermassa 500 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 500 meter per second, dan ketika mengenai benda kecepatannya menjadi 490 meter per second. Berapakah momentum peluru ketika ditembakkan dan ketika mengenai benda? Jika diperhatikan di sini ada perubahan kecepatan ketika peluru tembakkan dan ketika mengenai benda. Yang pertama harus kita tulis adalah massa dulu yang diketahui. Massanya 500 gram. Perlu diingat di sini kita hanya menggunakan sistem internasional untuk satuannya. Jadi jika di sini satuannya untuk massa gram harus diubah ke kilogram. Jika 500 gram diubah ke kilogram menjadi 0,5 kilogram dibagi 1000. Untuk kecepatan awalnya yaitu 500 meter per second. Untuk kecepatan ketika mengenai benda 490 meter per second. Kita cari momentumnya untuk yang awal
ketika ditembakkan, yaitu massa dikali kecepatan yang awalnya, 0,5 kg dikali 500 meter per second, sehingga nilainya 250 kg meter per second. Seperti ini. Yang kedua, momentum yang kedua itu massa dikali V2 0,5 dikali 490 meter per second. Maka hasilnya adalah 245 kg meter per second. Seperti ini. Atau ini juga bisa ditulis, satuannya bisa diubah jadi 250 Newton second. Ini 245 Newton second. Ya, di sini ada dua satuan, bisa dipilih salah satu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini ada perubahan kecepatan. Ya. Jika ada perubahan kecepatan, maka di sini juga ada perubahan momentum. Ingat selalu konsepnya, massa dan kecepatan untuk momentum. Yang kedua, di sini kita perhatikan ada benda bermassa 20 gram dilemparkan dengan kecepatan V1 4 meter per second ke kiri setelah membentur tembok bola mantul dengan kecepatan 2 meter per second ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, di sini perlu kita ingat konsepnya, impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, sekali lagi, impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi di sini kita bisa mencari perubahan momentumnya berapa. Nah, itu nilainya sama dengan nilai dari impuls. Untuk arah kecepatan kita sepakati dulu, ke kiri negatif, ke kanan positif, sehingga V1 yang ke arah kiri di sini berarti dia bernilai negatif, sehingga menjadi minus 4 meter per second. Sedangkan V2 setelah dia membentur tembok ke arah kanan, maka dia positif. Oke. Sekarang kita akan cari berapa nilai perubahan momentumnya. Delta P, perubahan momentum. Massa benda sama, tidak ada perubahan massa benda. Massa 20 gram, ini harus kita ubah dulu menjadi kilogram, yaitu berarti 0,02 kilogram. Jadi 0,02 kilogram. Ini 2 dikurangi minus 4. 0,02 kilogram, ini satuannya jangan sampai lupa, 6 meter per second. Sehingga menjadi 0,12 Newton second. Di sini berarti nilai impuls kan sama dengan perubahan momentum. Berarti nilai impuls adalah 0,12 Newton second. Nah, semoga dipahami. Ya, impuls adalah perubahan momentum
Ingat kita sepakati di sini ke kiri negatif, ke kanan positif untuk kecepatannya. Nah, berikutnya adalah bisa dilihat di sini bola bermasa 200 gram, kita tulis dulu. Bola bermasa 200 gram, kita ubah dulu saja, langsung kita ubah 0,2 kilogram. Sebenarnya kita ubah ya supaya tidak lupa nanti. Oke, di sini ada bola yang terus memantul seperti ini. Jika tinggi pantulan kedua adalah 1/4 H, maka tinggi pantulan pertama adalah, nah di sini kita gunakan konsep koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu dia muncul ketika dua benda saling bertumbukan. Ingat di sini bolanya kan bertumbukan ya. Kalian lihat di sini bolanya menumbuk lantai seperti itu dan kecepatannya terus berkurang. Ketinggiannya terus berkurang sampai akhirnya dia akan berhenti dan ketinggiannya jadi 0 gitu ya. Nah, dari konsep koefisien restitusi di sini dia membandingkan antara ketinggian awal dan ketinggian akhirnya seperti itu. Ya, konsep koefisien restitusi seperti itu. Atau dia membandingkan antara momentum setelah tumbukan dan momentum sebelum tumbukan. Jadi bisa kita tulis di sini nilai E adalah akar dari H2 dibagi H1. Nah, mudah sekali kan? Ini ketinggian awalnya 8 meter. Nah, ini dianggap sebagai H1, ini sebagai H2. Nah, yang 1/4 H ini adalah nilai H2. Nah, kita tulis juga di sini. Nilai H2 adalah 1/4 H. Nah, H di sini merujuk siapa? Merujuk nilai 8 meter. Jadi kalau H2 ini berapa nilainya? Kita bisa cari juga langsung di sini dikali, karena hanya 8 berarti di sini 2 meter. Seperti itu. Ya. Nah, berapakah nilai H1-nya? Seperti ini ya. Nah, kita dapat nilai H2 2. Nah, kita belum dapat nilai E-nya di sini. Ya kan? Kita belum dapat nilai E, kita mencari nilai H1. H2-nya sudah ada, nilai E-nya nggak ada. Nah, nilai E kan sama ya. Nilai E itu sama. Berarti untuk kondisi seperti ini kita bandingkan antara ketinggian awal dengan H1, lalu H1 dengan H2. Ya. Kita cari nilai E-nya. Nah, ini H2 ini maksudnya adalah ketinggian setelah, H1 itu ketinggian sebelum gitu ya. Kalau pada kasus ini sebelumnya kan ketinggiannya 8 meter. Berarti di sini ini H1, yang ini 8, seperti itu. Ini untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, nilai E sama dengan, nah ini kok rumus, ini adalah rumus awalnya, konsepnya seperti itu. Untuk kondisi kedua, kita akan bandingkan di sini antara H2 banding H1. Di sini H1 yang akan kita cari, nilai E-nya kan sama. Ini kondisi kedua. Nah, kita bandingkan. Karena nilai E ini sama, selalu sama, ya berupa koefisien, maka bisa kita tulis seperti ini.
H1/8 sama dengan, ini jangan lupa akarnya, H2 ini ya, H2 2 meter, H1 yang kita cari. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kalau ini bisa kita hilangkan ya akarnya. Ada akar-akar ya, ternyata ada akar-akar di sini. Ini kita bisa hilangkan karena ruas kiri ada akar, ruas kanan ada akarnya. Sehingga menjadi H1/8 sama dengan 2/H1. Ini bisa kita kali silang sehingga hasilnya menjadi H1² ini 16. Nah, berapa 16 kalau di akar? Nah, di sini kita dapat nilai H1 sama dengan 4 meter. Oke, soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak dengan laju tetap tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga gaya F sebagai fungsi waktu seperti terlihat pada grafik di bawah. Perubahan laju selama 4 detik pertama adalah, nah di sini jika soal sebelumnya kita mencari impuls dari perubahan momentum, ini kebalikannya. Kita cari perubahan momentum dari impuls. Ya. Di sini juga ada kata laju tetap. Tiba-tiba menumbuk karung pasir. Momentum identik dengan kecepatan. Tapi di sini kita perhatikan kasusnya, benda tidak berubah arah. Sehingga laju di sini bisa dikatakan juga sebagai kecepatannya atau laju sama dengan kecepatannya. Oke, ya. Di sini ada grafik ya. Ada grafik seperti ini. Di sini 40 second dan di sini 4 Newton untuk gayanya. Sorry. Pertanyaannya perubahan laju selama 4 detik. Nah, ini soal yang cukup tricky. Tricky soalnya butuh kemampuan lebih. Bagaimana kita mencari solusi dari soal ini? Nah, yang pertama kita harus cari adalah persamaan dari garis lurus ini. Persamaannya apa? Nah, itu perlu kita cari. Oke, ini adalah garis lurus. Kita cari fungsi dari garis lurus di situ. Ya, kita cari ya, apa fungsi dari garis lurus di sini. Nah, fungsi dari garis lurus di sini atau f di sini fx ya atau y, ada yang bilang y gitu, sama dengan apa di sini? Ini sama dengan mx plus c. Nah, seperti ini. Ya, M itu apa? M itu gradien. M itu adalah gradien. Nah, ini Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X plus C. Nah, seperti ini. Ini fungsi garis lurus. Nah, ini ada trikinya juga. Nah, ya, ini kita kasih keterangan. Ini berarti 40,0. Ingat yang depan itu X, yang belakang Y. Yang ini adalah 0,4. Misalkan ini X1 Y1, maka yang ini adalah X2 Y2, seperti itu ya. Nah, kita tinggal masukkan lagi. Ini fungsi garis lurusnya ya. X ini di sumbu X ini sumbu X ya. Ini di sumbu Y. Nah, sumbu X di sini kan T. Berarti di sini bisa diubah jadi FT gitu ya. Oke, kita ke persamaan ini dulu aja. Kita selesaikan persamaannya. Di sini Y2 4 dikurangi 0. Lalu ada 0 dikurangi 40
X. Nah, ini plus C. Fx. Ya, di sini nilainya 4 per min 40 X plus C. Seperti itu. Nah, C ini sih konstanta ya. Lah, di sini berarti min 1 per 10 X plus C. Nah, di sini kita perhatikan ya. Kita lihat di sini X itu adalah T, di sini berarti kita bisa ubah menjadi F T sama dengan min 1 per 10 T. Nah, C-nya ini berapa? Ketika T-nya 0, kita lihat. Ketika T-nya 0, berapa? Garis ini di angka berapa di F di sumbu Y? Ternyata 4 tuh, berarti kita bisa simpulkan C-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari garis lurus ini. Nah, kalau kita cari impulsnya berapa? Ya kan? Kita cari impulsnya ini berapa ya? Gitu. Kalau misalkan T-nya 4 second, itu berapa nilainya? Gitu ya. Kalau T-nya 40, berapa impulsnya? Nah, kita butuh di sini, titik di sini nih berapa ya? Titik di sini tuh berapa? Ini persamaan garis lurusnya loh ya. Yang kita cari itu impuls. Sedangkan impuls itu adalah luasan dari area di bawah grafik ya. Luasan ya area ya. Area di bawah grafik ini. Kita cari titik di sini nih berapa? Nah, berarti ini bisa dikatakan sebagai gaya gitu ya. F T min 10 T plus 4. Untuk T sama dengan 4. Nah, kita cari berapa gayanya? Min 10 4. Nah, ternyata di sini kita dapatkan nilai di sini ya. 4 dibagi 10 kan 0,4 ya. 0,4. Berarti di sini 4 dikurangi 0,4. Hasilnya 3,6 Newton. Nah, pada saat T-nya 4 ternyata gayanya 3,6. Berarti titik di sini adalah 3,6. Ya. Ini 4 seperti ini. Kita bisa cari impulsnya. Baru kita bisa cari impulsnya. Ya. Impuls yang pertama kita cari di sini ya, berapa sih impuls perubahan laju selama 4 detik. Kita bisa cari impuls dengan luasan trapesium kalau gitu. Yep, nih. Ini kan bentuk trapesium ya. Impulsnya bentuk luas trapesium. Luas trapesium itu apa? Ya, setengah A tambah B gitu kan dikali tinggi. Nah, setengah A tambah B itu apa? Sisi yang sejajar yaitu 4 dan 3,6 tadi ini ya, 3,6 di sini. Nah, ini berarti 4 ditambah 3,6 dikali tingginya. Nah, ini tingginya. Jangan sampai salah, ini tingginya 4. Kita coret di sini, coret tinggal 2. 7,6 dikali 2 hasilnya
15,2 Newton second. Oke, setelah kita mendapatkan nilai untuk impuls, berikutnya kita cari berapakah perubahan laju selama 4 detik. Ingat, impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls sama dengan M dikali delta V. Nah, di sini kita cari delta V-nya. Di sini ada keterangan laju tetap. Nah, di sini bukan berarti perubahan delta V-nya berarti nggak ada dong. Bukan berarti seperti itu ya. Karena di sini dari grafik adanya perubahan gaya di situ. Akan perhatikan ada perubahan gaya ya. Ada perubahan gaya. Berarti di sini delta V-nya masih ada. Nah, impulsnya 15,2 Newton second, masanya 2, ini delta V. Sehingga delta V perubahan kecepatannya sama dengan 15,2 dibagi 2. Delta V-nya sama dengan 7,6 meter per second. Ya. Itu penyelesaian untuk soal tricky seperti ini ya. Perlu trik khusus untuk mengerjakannya. Soal berikutnya ada soal grafik juga, grafik F dengan T. Kita diminta untuk mencari berapa kecepatan, untuk mencari energi kinetik. Langsung saja, impuls sama dengan luas. Berarti impuls di sini sama dengan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, impulsnya berarti sama dengan setengah alasnya 4, tingginya 4. Jadi 8 Newton second untuk impulsnya. Nah, impuls sama dengan perubahan momentum 8. Nah, ini ada V2 dikurangi V1. Masanya 2, V2 yang dicari awalnya 0. Sehingga V2 sama dengan 4 meter per second. Nah, setelah dapat nilai V2, energi kinetiknya berarti setengah mv kuadrat. V-nya menggunakan yang 4 meter per second. Masanya 2 kilo. Ini 4 meter per second kuadrat. 16 joule. Yap. Itu tadi adalah 5 soal tentang momentum dan impuls. Semoga bermanfaat. Jangan lelah untuk belajar. Terima kasih sudah menyaksikan Si Petas Mahada. Terus tonton Si Petas Mahada. Jangan sampai kelewatan materi pembelajaran yang akan kami sampaikan. Sampai jumpa dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.